Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sosial Hirunisa dengan NIM 12470501119. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Untuk yang soal pertama, yaitu diketahui sebuah objek dengan pasangan koordinat 4,1, 5,2, dan 4,3. Lalu pertanyaan yang A-nya refleksikan pada cermin yang terletak pada sumbu X. Jadi buat merefleksikan pada sumbu X ini itu menggunakan aturan nilai X itu tetap dan nilai Y-nya itu menjadi negatif. Yang tadi 4,1 itu menjadi 4,-1 karena Y-nya itu berubah menjadi -1 dari aturan sebelumnya. Lalu 5,2 menjadi 5,-2 dan 4,3 menjadi 4,-3 sehingga hasil refleksinya itu 4,-1, 5,-2 dan 4,-3. Lalu untuk pertanyaan yang B-nya, refleksikan pada garis Y sama dengan min X. Nah, untuk refleksi terhadap garis tersebut itu aturannya Y-nya itu X dan Y-nya itu ditukar, terus abis ditukar keduanya itu diberi tanda negatif. Nah, contohnya kayak 4,1 itu menjadi 1,4 terus dikasih tanda negatif jadi -1, -4. Terus 5,2 itu jadi -2, -5. 4,3 jadi -3,4. Terus hasil akhirnya itu -1, -4, terus -2, -5 dan -3, -4. Selanjutnya itu nomor 2, yaitu kan diketahui sebuah bidang segi 4 dengan koordinat A 3,1, B 10,1, C 3,5 dan D 10,5. Tentukan koordinat baru dari bidang tersebut dengan melakukan translasi dengan faktor translasi 4,3. Nah, translasi itu dilakukan dengan menambahkan, kan di sini perintahnya 4,3, jadi 4-nya itu pada X dan 3-nya itu pada Y. Yang tadinya yang A itu titiknya 3,1 jadi 7,4. Terus yang B tadinya 10,1 jadi 14,4. Terus yang C tadinya 7,8 tadinya 3,5 jadi 7,8. Terus yang D tadinya 10,5 jadi 14,8. Terus buat pertanyaan yang pertamanya itu lakukan penskalaan dengan faktor skala 3,2. Nah, pada skala itu nilai X itu bakal dikalikan sama 3, terus dan Y-nya itu bakal dikalikan sama 2. Jadi titik A-nya kan tadi 7,4. Terus kan yang X-nya itu dikali 3, yang Y-nya itu dikali 2. Jadi yang tadinya itu 7,4 jadi 21,8. Terus yang B-nya itu tadinya 14,4 jadi 42,8. Terus yang C tadinya 7,8 jadi 21,6. Terus yang D tadinya 14,8 jadi 42,16. Selanjutnya itu soal selanjutnya, dari hasil 1 lakukanlah rotasi terhadap titik pusat A dengan sudut rotasi 30 derajat. Nah, rotasinya itu dilakukan dalam 3 tahap, dimana yang pertama itu di sini semua titik itu akan digeser ke pusat A agar titik A menjadi 0. Nah, jadi semuanya itu bakalan dikurangi sama titik A, yaitu 21,8. Terus yang kedua itu menggunakan rumus rotasi dengan cos 30 dan sin 30, yaitu cos 30-nya adalah akar 3/2 dan sin 30-nya adalah 1/2. Nah, setelah dihitung, yang ketiganya itu hasil rotasi itu bakal dikembalikan lagi ke posisi semula, dimana hasil akhirnya itu bakal berbentuk akar dan itu bakalan normal hasilnya karena menggunakan sudut dari 30 derajat.
Terus soal yang ketiga, dari yang kedua itu transformasi share dengan nilai SHX sama dengan 2 dengan koordinat A 0,0, B 1,0, C 1,1, dan D 0,1. Jadi rumusnya itu X itu sama dengan X tambah 2, X sama dengan X tambah 2Y, sedangkan Y-nya itu tetap. Artinya nilai X-nya itu berubah tergantung nilai Y-nya. Nih, contohnya 0,0 itu hasilnya akan tetap, yaitu 0,0. Terus yang 1,0 itu hasilnya tetap 1,0. Terus yang 1,1 itu hasilnya jadi 3,1, dan yang 0,1 itu hasilnya menjadi 2,1. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yang terakhir, transformasi share dengan nilai SHY sama dengan 2 dengan koordinat A 0,0, B 1,0, dan C 1,1, dan D 0,1. Nah, ini itu untuk share terhadap sumbu Y, itu rumusnya Y sama dengan Y tambah 2X. Nah, sedangkan si X-nya itu bakalan tetap. Jadi, yang tadinya 0,0 itu tetap 0,0. Yang 1,0 itu jadi 1,2. Yang 1,1 jadi 1,3. Dan 0,1 itu tetap di 0,1. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.